Dialah sahabat yang mulia Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf, seorang panutan, imam, sahabat Rasulullah SAW yang berkunya berjulukan Abu Nujaid al-Khuzai. Ia dan ayahnya juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjema'in masuk Islam bersamaan pada tahun 7 Hijriah. Ia masuk Islam pada waktu penaklukan Khaybar. Ia ikut serta dalam banyak peperangan dan ia termasuk pemegang panji Khuza'ah pada penaklukan kota Mekah. Baik, sosok kita ini memiliki julukan Abu Nujaid al-Khuzai radhiyallahu anhu. Abu Nujaid al-Khuzai namanya Imran bin Husain bin Ubaid. Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf. Ya. Saya tidak terlalu banyak menukil nasab beliau, karena bagi saya yang penting sudah cukup sampai kakek atau ayah kakeknya untuk sementara, dan juga julukan beliau. Jadi Imran bin Husain, Husain nama ayahnya, kemudian Ubaid kakeknya, dan bin Khalaf adalah kakek daripada ayahnya. Julukan beliau Abu Nujaid al-Khuzai, dari Khuzai maksudnya dari suku Khuza'ah. Kemudian beliau wafat ya, di tahun 52 Hijriah atau tepatnya 673 Masehi. Ya. Kita akan bacakan kisah beliau tentunya. Ya, beliau masuk Islam pada penaklukan Khaybar di tahun 7 Hijriah. Jadi bukan orang yang masuk dari awal-awal Islam sahabat ini. Tapi dia masuk Islam di tahun 7 Hijriah setelah penaklukan wilayah Khaybar ya, oleh Nabi SAW. Dan dia pernah diangkat oleh Umar bin Khattab di masa khilafah beliau menjadi qadhi, hakim. Dan orang diangkat jadi qadhi di masa itu, apalagi di masa Umar ini luar biasa gitu. Butuh ilmu yang sangat dalam dan pengalaman dalam menghadapi setiap problematika dalam kehidupan masyarakat. Dia bisa bedain mana orang bohong dan orang jujur. Itu luar biasa, butuh pengalaman menjadi seorang hakim yang jeli gitu kan. Karena orang kalau sudah jahat, dia bisa memperjualbelikan kata wallahi dan tallahi, padahal sebenarnya dia bohong gitu. Nah ini menjadi qadhi tidak mudah, dan Umar bin Khattab sangat jeli memilih qadhi-qadhi beliau ya. Dan qadhi ini dia bisa menghakimi, atau hakimin dia bisa menghakimi walaupun terhadap gubernur wilayah itu atau penguasa di wilayah itu. Dan juga beliau dikirim di kota Basra, jadi qadhi di kota Basra, dan banyak sekali tabi'in yang belajar dari beliau. Hampir semua tabi'in di kota Basra belajar sama beliau. Muhammad bin Sirin, kemudian Hasan Basri, dan banyak, Sa'id bin Musayyib, rahimahullah, Sa'id bin Jubair. Banyak sekali di antara tabi'in yang lahir menjadi ulama di tangan sahabat yang mulia ini. Dan juga Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin pernah berkata, kedua pemimpin tabi'in mengatakan, tidak ada sahabat Nabi SAW yang diutus ke kota Basra yang bisa mengungguli Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan beliau menukil atau dinukil dari beliau yang secara rapi, dan ulama-ulama menulisnya secara berurut di dalam buku-buku hadis beliau, ada hadis-hadis mereka, yaitu 130 hadis. Ya, 130 hadis. Dan beliau termasuk orang yang tidak mau ikut-ikutan di masa fitnah yang terjadi antara Muawiyah sama Ali. Waktu itu cukup banyak orang yang kena fitnah. Ada yang ikut kelompok Ali, ada yang ikut Muawiyah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Berperang, di sini takbir, di sini takbir. Maka pada saat itu membingungkan orang, siapa yang harus ikut, gitu ya. Walaupun ini sudah pernah kita bahas di bahasan tentang Muawiyah radhiyallahu dan Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana memang yang benar di posisi pada saat itu Ali radhiyallahu anhu, gitu kan. Tapi Muawiyah juga tidak bisa disalahkan 100% karena beliau bukan keluar ingin berperang. Tapi terjadi fitnah oleh kaum Khawarij, yang pada saat terjadi kesepakatan damai di antara keduanya, bahwasanya memang Ali ingin menangkap pembunuh Utsman, ya, asal beliau dinobatkan dulu jadi khalifah, dan wilayah Islam paling besar itu adalah wilayah negeri Syam, wilayah Syam. Sekarang 4 negara, Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Dan gubernurnya di situ adalah Muawiyah. Yang tunjuk Muawiyah jadi gubernur adalah Ali, ada Umar bin Khattab yang menunjuknya. Maka di zaman Utsman dilanjutin. Nah di zaman Ali, waktu beliau jadi ditunjuk oleh penduduk Madinah, negeri Syam belum setuju. Karena karena Muawiyah adalah sepupunya Utsman bin Affan. Maka Muawiyah minta siapapun jadi khalifahnya tolong tangkap dulu pembunuhnya Utsman. Karena itu khalifah muslim dibunuh. Gimana caranya nggak ditahu siapa yang bunuh gitu. Harus ditangkap dan dihukum mati juga. Supaya tidak selalu terulang setiap pemimpin yang tidak disuka dibunuh.
Nah inilah kesepakatan mereka. Tapi pada saat sudah mau damai, rupanya ada kaum Khawarij masuk di dua kemah, ini lempar panah di sini, ini lempar panah di sini di malam hari. Maka pasukan Ali mengira pasukan Muawiyah berkhianat, pasukan Muawiyah mengira pasukan Ali berkhianat, terjadi perang. Itu pun oleh Ali bin Muawiyah diberhentikan setelah terjadi peperangan itu. Sudah cukup banyak korban diberhentikan karena orang pada saat itu tidak ada pengeras suara. Untuk memberhentikan orang yang lagi berantem itu kan gak mudah. Habis itu diberhentikan dan pulang. Gak boleh lagi terjadi peperangan. Muawiyah setuju Ali menjadi khalifah. Ali juga tetap menunjuk Muawiyah sebagai gubernur di negeri Syam. Clear. Nah, tetapi pada masa terjadi cekcok, bukan cekcok sebenarnya, terjadinya perang itu, maka ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang berakal. Mereka nggak mau ikut-ikutan di situ. Di antaranya sahabat yang mulia Imran ibn Husain, dan beliau motivasi semua muslimin pada saat itu, jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Nanti kalian tanggung jawab depan Allah. Siapa benar, siapa salah kalian tidak tahu ini. Apalagi sini takbir, gimana ceritanya? Ya. Lebih nggak usah. Beliau selalu motivasi untuk tinggal. Sampai ada yang tanya kepada beliau, lalu pendapat anda bagaimana? Kata beliau, tinggal di masjidmu. Udah, kamu di masjid aja, rumah masjid. Itu saya, jangan ikut-ikutan. Karena ini yang perang umat Islam sama umat Islam. Kalau Islam sama non-Muslim itu lain ceritanya, itu ada bab sendiri. Gitu kan? Lalu kemudian dikatakan oleh orang-orang itu, bagaimana kalau seandainya mereka masuk ke masjid kami? Pulang ke rumahmu dan tutup pintunya. Kata beliau, jangan dengarin, karena kalau didengar nanti jadi masalah. Gitu. Maka kata orang tersebut, bagaimana kalau dia masuk ke dalam rumah kami? Kalau sudah masuk ke dalam rumahmu, kau berhak untuk membunuhnya. Kalau dia paksa kamu harus terjerumus dalam fitnah ini, jangan. Gitu kan? Tapi intinya beliau termasuk orang yang luar biasa pada saat itu dan tidak ingin sama sekali terjerumus. Dan beliau menyebutkan statementnya, beliau mengatakan, aku lebih menyukai menjadi pengembala rusa pada puncak bukit sampai aku meninggal, daripada melepas satu anak panah ke salah satu pihak yang sedang ribut antara muslimin ini, meleset atau tepat sasaran. Karena tetap nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena teman-teman jangan ikut-ikutan. Termasuk saya selalu ingatkan diri saya dan para penuntut ilmu. Ini sering gitu. Jadi syaitan masuk dia tidak sadari. Mungkin syaitan tidak bisa menggoda lagi di bab zina. Gak bisa goda lagi di bab riba. Dia sudah tahu haram. Tapi syaitan masuk ya di bab untuk ghibah, untuk fitnah. Karena majelis semua begitu. Tiba-tiba muncul dari entah dari mana informasi, Ustadz itu begini. Ikut-ikutan ngomong. Oh, dia nggak tahu ini. Tabayun, cross aja. Enggak, ikut-ikutan. Akhirnya dia caci maki ustadznya sendiri. Dia tinggalkan majelisnya. Syaitan jauhi dia tanpa dia sadari. Jauh majelis ilmu, ghibah orang lain, dan merasa diri benar, nggak mau minta maaf. Oh sudah, tambah panjang ceritanya. Ini termasuk masalah fitnah, nggak boleh masuk situ. Tugas kita belajar. Oh ya dengarin, benar, ya sudah. Ada dalilnya, ya sudah. Tidak usah orang bicara tentang dia pribadi, nggak usah. Makanya dalam majelis kami selalu kami bilang, jangan tolong ada satupun pertanyaan yang masuk, Ustadz bagaimana pendapat anda tentang Ustadz Fulan? Tidak ada urusannya. Saya nggak mau jawab itu. Bukan urusannya itu. Ya. Baik, kita akan baca teman-teman sekalian. Itu tadi sedikit prolog dari saya dalam pembukaannya. Kita akan baca apa yang ditulis oleh penulis ini. Kata beliau, Imran ibn Husain radhiyallahu anhu di halaman 383 ya. Kalau yang megang buku sama dengan saya, yang masih 4 jilid, sekarang sudah keluaran baru, rupanya 3 jilid dia. Saya tidak tahu halamannya mungkin berbeda. Kata penulis ini luar biasa ya. Dia mengatakan sambil dia juga, rupanya salah satu metode yang menarik dalam menuntut ilmu itu teman-teman, kita masuk ke alam itu. Lagi kisah tentang seorang nabi, kisah tentang seorang sahabat, kisah tentang seorang orang soleh. Kita masuk ke alamnya itu, coba masuk dan memikirkan, merenung, itu bagus sekali. Kalau dalam ayat Al-Quran bahasanya tadabbur ya. Kalau diceritakan tentang kaum Lut, kaum Saleh, ya, itu masuk, kita masuk ikutin ayat itu. Oh ini, oh masih ada ayat lagi dijelaskan di ayat lain penguat atau penjelasan lebih rinci daripada kisah tentang kaum Saleh ini misalnya. Kita akan merasakan luar biasa di situ. Di sini statement beliau ini sebenarnya ungkapan hatinya sampai dia bersumpah si penulis kita ini ya. Beliau mengatakan di awalnya, demi Allah wahai saudara dan saudariku, dalam menjalani sekian waktu yang penulis habiskan dalam merampungkan buku tentang para sahabat Nabi SAW ini, penulis merasa seolah-olah terbang di atas awan atau berada di dunia lain di luar dunia manusia umumnya. Andai kata bukan karena riwayat yang sahih, pastilah penulis mengira bahwa berita-berita ini hanyalah dongeng dan khayalan belaka. Ya. Sungguh ada seorang laki-laki yang para malaikat mengucapkan salam kepadanya dan didengar. Lalu di titik tanda seru beliau kasih, lalu dijelaskan dengan huruf besar awalnya benar, titik. Artinya ini saya benarkan. Ini benar-benar terjadi.
Dialah sahabat yang mulia Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf, seorang panutan, imam, sahabat Rasulullah SAW yang berkunya berjulukan Abu Nujaid al-Khuzai. Ia dan ayahnya juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu majma'in masuk Islam bersamaan pada tahun 7 Hijriah. Ia masuk Islam pada waktu penaklukan Khaybar. Ia ikut serta dalam banyak peperangan dan ia termasuk pemegang panji Khuza'ah pada penaklukan kota Mekah. Nah, suku Khuza'ah ini suku yang ada di sekitar kota Mekah ya. Khuza'ah, kalau masih ingat dulu saya pernah jelaskan kalau yang ikuti kajian Sirah Nabawi, itu dari awal sekali kisah kota Mekah ada kisah tentang suku Jurhum yang hijrah dari Yaman, tinggal bersama Nabi Ismail, dan akhirnya ada suku Khuza'ah yang datang setelah itu ikut berbaur dan berperang dengan Jurhum, akhirnya menguasai Mekah. Nah ini suku Khuza'ah ini yang turun-temurun gitu. Abu Nuaim berkata rahimahullah dalam buku beliau ya, Al-Isbah, maaf, bukan di buku itu ya. Di sini ada putaran nomor 2. Al-Isabah, bukunya Ibnu Hajar. Ya. Abu Nuaim mengatakan ia adalah seorang yang selalu dikabulkan doanya. Maksudnya kelebihan daripada Imran bin Husain. Dan ada satu dinukil sini kisah yang unik dari perkataan Imran bin Husain tentang masalah memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan di halaman 384 itu, ma masistu zakari biyamini mundu baya'tu riha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imran bin Husain sebagai bentuk kesaksian kejujuran masuk Islam dan bagaimana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku sejak berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinukil oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi. Kata penulis, Allahu Akbar, itu adalah adab dan penghormatan terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik saat beliau hadir ataupun tidak. Alangkah baiknya bila kaum muslimin mengetahui kedudukan Nabi SAW dan kedudukan sunnahnya. Ya, nanti di sini kita bisa lihat teman-teman bagaimana sebenarnya seseorang muslim itu mencintai Nabi SAW. Di masa hidup beliau, maka semua yang berhubungan dengan beliau itu kita muliakan sekali. Ya, di antaranya tadi, kalau sudah salaman sama Nabi SAW, sahabat memuliakan sekali salaman itu. Karena ini tangan suci, tangan yang mulia, tangan Nabi. Di masa hidup beliau, gitu kan. Selain daripada itu berjuang dengan beliau, kemudian juga membela beliau sampai akhirnya beriman sampai Nabi SAW meninggal. Dan setelah meninggal, secara fisik kita sudah tidak bisa sentuh Nabi SAW, maka tersisa yang lainnya mempertahankan sunnahnya, memurnikannya, menjauhkan atau mengingatkan umat dari menjauhi sunnahnya dan seterusnya. Ini termasuk bagian daripada hal yang mulia. Makanya pernah dinukil. Nanti akan kita sebutkan itu ya. Salah satu mungkin kisah yang pernah kami sampaikan, Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya dan dia seorang yang sangat cerdas. Kalau diberikan perumpamaan kecerdasan bagi umat Islam dari kalangan tabi'in, maka diberikan contoh dari Iyas al-Muzani rahimahullah. Beliau pernah menerima sebuah apel ya, dari tangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah diterima sama dia, karena Anas sudah sangat tua, rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya putih, semua sudah sangat tua. Kemudian dia memberikan apel kepada Iyas. Iyas kebetulan murid beliau, seorang tabi'in yang masyhur. Maka Iyas mengambil apel tersebut dan mencium-ciumnya. Maka pada saat itu orang-orang pada nanya, kenapa anda mencium apel yang dikasih oleh Anas? Dia bilang, bagaimana saya tidak menciumnya? Saya menerima apel dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik pembantu Nabi SAW. Sudah biasa salaman dengan Nabi, tinggal sama Nabi di rumahnya selama 10 tahun. Sebagaimana beliau sendiri mengatakan, aku menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Sampai Nabi SAW wafat. Kemudian juga dinukil tentang bagaimana antusiasnya dalam mengikuti sunnah Nabi SAW dan mempertahankan kemurniannya. Sebagaimana dinukil dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Imran bin Husain pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malu itu semuanya baik. Nabi SAW cuma berkata begitu, itu sabda Nabi SAW. Malu itu semuanya baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan saja. Maka ada seseorang bernama Bashir ibn Ka'ab berkata,
Kami menemukan di salah satu kitab yang pernah kami baca, bahwasanya di antara malu itu ada ketenangan dan kedamaian. Namun ada juga kelemahan. Maka Imran bin Husain tiba-tiba marah hingga membuat kedua matanya memerah seraya berkata, aku menyampaikan kepadamu dari Rasulullah SAW sementara engkau menentangnya. Nabi bilang malu semuanya baik. Kau bilang saya dapat dari satu buku yang lain, malu masih ada lemahnya. Maka dia pun marah dengan orang tersebut. Dan dalam riwayat lain, sementara engkau berbicara kepadaku tentang buku-bukumu, lalu Imran bin Husain meninggalkan orang tersebut. Ya. Jadi sikap ini adalah sikap yang sangat mulia ya. Bagaimana kalau sudah dinukil perkataan baginda Nabi SAW, bagi kita itu yang terbaik. Selesai. Kalau ada perkataan siapapun yang bertolak belakang dengan itu, semua kita tolak. Ya, semua kita tolak. Karena memang Nabi SAW panutan kita. Beliau adalah guru semua muslim. Kiai dan guru kita sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau orang semua sepakat ini, maka pasti mereka akan kembali kepada satu pendapat. Tidak ada perselisihan sebenarnya. Gitu kan? Kalau ada rincian ijtihad di beberapa bab itu berbeda. Tapi pasti induknya kembali kepada riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu di sini penulis juga menulis atau mengangkat sebuah subjudul semangat nan tinggi, kata beliau. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim biasa mendengar satu kalimat dari lisan Rasulullah SAW, lalu mereka mengaplikasikan menjadi manhaj atau metode hidup mereka secara langsung pada saat itu. Nah, sebentar lagi saya akan bacakan sebuah riwayat, dan ini yang memotivasi Imran bin Husain akhirnya mulai meyakini dengan sangat luar biasa tentang keberadaan malaikat, dan betul-betul dia rasakan dengan datangnya malaikat itu. Kejadiannya adalah dimulai dari kisah Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhu. Hanzalah sahabat Nabi yang mulia. Ini juga di perang Khandaq pernah saya ceritain tentang kisah beliau ya. Yang jelas Hanzalah ini beliau dikenal sebagai sekretaris Nabi. Jadi Nabi seringkali menyuruh sesuatu yang penting-penting gitu ya. Lalu dia berkata pada saat bertemu, dia menceritakan, Abu Bakar pernah bertemu dengan anak berkata Hanzalah. Lalu Abu Bakar menanyakan, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, Hanzalah telah munafik. Berubah dari beriman menjadi munafik. Lalu Abu Bakar mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, apa yang kau ucapkan hai Hanzalah? Lalu Hanzalah berkata, kami berada di sisi Rasulullah SAW di mana beliau mengingatkan tentang neraka dan surga kepada kami hingga seakan-akan kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Lalu bila kami keluar dari sisi Rasulullah SAW, maka para istri, anak-anak, dan urusan mencari nafkah menyibukkan dan menyita perhatian kami. Sehingga banyak yang kami lupakan. Tadi ini majelis ilmu, semangat. Begitu keluar, berubah. Karena kesibukan bertemu dengan pasangan hidup, anak-anak, cari nafkah dan segala macam. Maka Abu Bakar mengatakan, pada saat dengar statementnya Hanzalah, dia mengatakan, demi Allah sungguhnya kami juga mengalami hal yang serupa. Apa yang kau rasakan, saya rasakan di Hanzalah. Benar-benar kalau di depan Nabi cerita surga neraka, kita seperti sedang melihat surga neraka itu. Dan kita semangat mengejar surga, kita selalu khawatir dan takut masuk neraka. Tapi setelah pulang, ketemu istri, ketemu anak, pekerjaan, kok jadi berubah, berkurang. Bahkan ada yang kita lupakan, tidak diamalkan. Lalu Abu Bakar, kata Hanzalah, lalu aku dan Abu Bakar berdua menemui Rasulullah SAW. Dan aku berkata, Hanzalah telah menjadi munafik, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, apa maksudmu, wahai Hanzalah? Dia mengatakan, kami berada di sisi Anda, dan Anda mengingatkan kami tentang neraka dan surga, hingga seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Lalu bila kami keluar dari sisi Anda, para istri, anak-anak, dan urusan mencari nafkah menyibukkan kami. Sehingga banyak yang kami lupa. Maka apa kata Nabi SAW? Nah ini perhatikan baik-baik hadisnya. Ini yang memotivasi tokoh kita Imran bin Husain untuk mengejar kehadiran malaikat itu. Ya. Walladhi nafsi biyadi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'ah 3 marrat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, jikalau kalian konsisten seperti saat kalian berada di sisiku dan dalam mengingatnya, sudah dengar tentang sesuatu di ilmu,
Berusaha ditangkap, dicerna semuanya. Minta agar Allah tidak lewatkan satu potong huruf pun dari ilmu tersebut. Kecuali Allah tanamkan dalam hati. Allah buat pikiran kita mencerna. Allah mudahkan kita aplikasikan. Niscaya kata Nabi SAW, para malaikat akan menyalami kalian di kasur-kasur kalian dan jalan-jalan kalian. Kalau kalian bisa pertahankan iman kalian dalam majelis itu, di luar kalian akan lihat tuh malaikat. Mereka akan menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian, di jalan-jalan dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi hai Handalah, yang sering terjadi adalah hendaklah dilakukan sesaat demi sesaat dan Nabi SAW ulangi 3 kali. Maksudnya, kalaupun sampai kau rasakan seperti sekarang, keluar dari majelisku kemudian kau mulai berubah, maka usahakan kembali lagi semaksimal mungkin. Gitu. Jangan juga biarkan loss diri kamu, enggak. Tetap berusaha menyadarinya dan mengingatnya supaya tetap terkontrol sehingga tidak 100% terlupakan. Tapi di sini penulis menukil sebuah statement yang menarik. Dia mengatakan setelah menukil riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim itu, ketika mendengar hadis ini, Imran bin Husain mengaplikasikannya ke dalam realita praktis yang dapat dilihat. Ia merealisasikan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas derita sakit yang mengendap di tubuhnya selama 30 tahun. Bahkan ia berkata, "Inna ahabbal asya'i ila nafsi ahabbuha ila Allah." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku cintai adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman saya pribadi ya. Setelah saya melihat kisah Imran bin Husain, bagaimana beliau menangkap hadis ini dan bagaimana beliau berijtihad, berusaha untuk menangkap potongan sabda Nabi SAW, kalau kalian mempertahankan apa yang kalian rasakan dalam keimanan pada saat lagi di majlis, ya, misalnya merasa dekat dengan Allah, merasa bersyukur kalau ada nikmat, merasa berusaha selamatkan diri dari dosa-dosa, itu dipertahankan, maka mereka pasti hadir. Ini pemahamannya Imran bin Husain. Dan beliau jadikan itu praktek hidupnya. Harus dia mau buktikan ini. Beliau bukan mengambil potongan akhir hadis Nabi, wahai Handalah, kalaupun terjadi sesaat dan sesaat. Maksudnya ada orang sebagian saya lihat menukil hadis ini sambil mengatakan memang nggak mungkin kita itu selalu seperti dalam majelis. Ya. Sehingga akhirnya seakan-akan tidak apa-apa deh ilmu itu dilupain, tidak semua diaplikasikan. Nah ini dibantah oleh sikapnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini pelajaran luar biasa gitu. Saya pun pada saat menukil ini atau mempelajari ini, saya lihat ini sebuah pelajaran penting yang tidak ada salahnya seseorang mencobanya. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang kehadiran malaikat itu. Ibnu Sirin berkata, perut Imran ibn Husain dipenuhi cairan berwarna kuning selama 30 tahun. Selama itu pula selalu ditawarkan kepadanya agar berobat dengan cara kai, pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Namun dia menolak. Hingga 2 tahun sebelum kematiannya ia baru bersedia diobati dengan cara itu. Di sini ada alasan kenapa Imran bin Husain tidak mau berobat dengan kai, ya. Karena beliau memang mendengarkan hadis Nabi SAW jadikan kai sebagai pengobatan terakhir, kan gitu. Kita disuruh konsumsi madu, disuruh bekam, dan kai adalah pengobatan terakhir. Jangan sampai difahami bagi teman-teman yang pegang bukunya, oh Imran bin Husain tidak berobat. Enggak. Beliau berobat, ya, beliau berikhtiar. Nah, nanti kita akan jelaskan dalam Durus wal Ibar, salah satu poin yang penting dalam masalah tawakal kepada Allah adalah seseorang itu berusaha dulu kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri khasnya Imran bin Husain nanti dalam pelajaran yang kita ambil. Beliau sangat bertawakal kepada Allah. Jadi sini bukan berarti beliau tidak berobat, tapi khusus pengobatan kai beliau menolaknya pada saat itu. Karena masih ada dalil yang membuat beliau tidak melakukannya, kecuali 2 tahun sebelum beliau meninggal beliau hanya berobat dengan obat tersebut. Diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, ya. Ia berkata, pada suatu hari aku mendatangi Imran bin Husain lalu aku katakan kepadanya, sesungguhnya aku tidak akan mendatangimu lagi karena tidak tega melihat apa yang kau alami dan melihat kamu berbaring seperti ini. Ya. Maka ia berkata, Imran bin Husain mengatakan, jangan lakukan itu. Demi Allah, sesungguhnya sesuatu yang paling aku cintai adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Jadi ternyata di sini pesan dari Imran radhiyallahu anhu, kalau kamu sedang diberikan nikmat, yang paling Allah sukai adalah kau nikmati dan kau syukuri. Tapi poin penting, pada saat ujian sedang datang, nah ini penting ya, kamu terima dan kamu sabari. Jangan kalau ada nikmat, oh iya alhamdulillah. Begitu diuji sedikit, oh keluh kesah sana sini. Harus berimbang antara syukur sama sabarnya. Tapi beliau lebih singgung masalah sabarnya. Beliau sakit, diuji oleh Allah SWT. Beliau sudah ikhtiar. Tetapi masih aja penyakit itu ada. Apa yang terjadi?
tidak putus asa. Beliau jadikan itu sebagai ajang untuk meraih keutamaan dalam hadis yang lain. Yang kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kenapa Nabi SAW mengatakan Allah kalau cinta seorang hamba, Allah mengujinya? Berarti dalam ujian itu ada cintanya Allah. Kalau kita bisa menerimanya sebagai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian salaf mengatakan, kesungguhnya Allah menyukai kalau Allah sedang menguji seorang hamba, dia bisa menerimanya sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Nah, ini poin. Nanti kan kita jelaskan lebih jauh dalam masalah sabar ya. Tapi di sini dia sambil ikhtiar, sambil dia tetap nikmati proses, dan dia mengatakan pada saat temannya bilang, saya nggak bisa datangi lagi kamu, saya nggak tega lihat kamu di atas ranjang puluhan tahun seperti ini. Bahkan dalam beberapa asar disebutkan 30 tahun beliau menderita penyakit itu, gitu kan? Maka waktu temannya bilang, saya nggak tega datang lagi lihat keadaanmu begini, perutnya kembung, ada cairan, beliau sakit dan cuma bisa di atas ranjangnya. Maka dia mengatakan, jangan kau lakukan itu, karena sungguhnya saya coba menikmati proses sakit saya ini karena saya tahu Allah menyukai menguji saya seperti ini. Allah mengujinya. Dia sangka baik sama Allah. Maka aku mencintai apa yang Allah ujikan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin luar biasa gitu ya. Kalau antum merenungi baik-baik apa yang disampaikan tadi itu bisa tangkap. Jadi pentingnya kita selalu bersangka baik dengan Allah. Walaupun ujian sedang datang. Oh, Allah sedang uji saya, berarti Allah ingin kebaikan sesuatu buat saya. Bukan sangka buruk. Bukan mengatakan kenapa ya Allah buat saya begini. Enggak. Karena memprotes ini berarti memprotes sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berikan kita nikmat, Allah berikan juga kita cobaan, dan hikmah dari cobaan banyak sekali. Kita jadi sadar kalau kita punya Tuhan yang mengawasi kita. Dan sudah pernah saya bilang, kalau kita tidak berikan nikmat, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan nikmat itu, Allah yang bisa mempertahankan nikmat itu. Kalau kita diberikan ujian, yang ciptakan kita Allah, ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi adalah Allah. Ini solusinya syukur, ini solusinya sabar. Sabar berarti menerima dulu keputusan Allah, tidak keluh kesah, sambil ikhtiar. Dengan itu kita akan dapat maksimal pahala yang dijanjikan. Lalu kemudian penukil atau dinukil lagi oleh penulis ini, perut Imran bin Husain mengalami busung air. Hal itu membuatnya terus terbentang atau terlentang di atas punggungnya selama 30 tahun. Tidak dapat berdiri dan tidak dapat duduk. Sementara ranjangnya terbuat dari pelapa kurma, telah dilubangi tempat untuk buang hajatnya. Maaf. Lalu Mutarrif dan saudaranya Al-Ala menemuinya. Kondisi itu membuat mereka menangis. Lalu ia pun berkata, kenapa kalian menangis? Kata Imran bin Husain kepada Al-Ala dan juga Mutarrif yang ziarah ke situ. Lalu ia berkata, karena si Al-Ala, Mutarrif mengatakan, karena aku melihatmu dalam kondisi yang sedemikian parah. Lalu ia berkata, maksudnya Imran bin Husain, janganlah engkau menangis, sebab sesuatu yang paling aku cintai adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bilang apa tadi? Allah kalau suka seorang hamba, Allah uji dia. Justru puncak iman di ujian itu. Ya, kalau nikmat ada, orang syukur itu umum ya. Tapi kalau cobaan datang, orang bisa sabar, itu puncak keimanan. Dia tidak keluh kesah, dia suka ujian tersebut, sambil dia jadikan itu sebagai ajang pendekatan dirinya kepada Allah SWT. Karena pada saat cobaan lagi datang, kita lebih mudah menangis, lebih mudah bermunajat dengan Allah. Itu sebuah poin yang sangat mahal dari ujian yang datang kepada kita. Kemudian dia pun berkata, jadi Imran bin Husain mengatakan, jangan engkau menangis. Melihat, dia bilang sama Mutarrif ya, yang mendatangi dia. Sebab sesuatu yang paling aku cintai adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata juga, aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat bagimu. Imran bin Husain menukil sebuah hadis kepada Mutarrif. Simpanlah ini dariku hingga aku wafat nanti. Jangan sampaikan dulu sampai aku meninggal dunia. Sesungguhnya para malaikat benar-benar menjengukku sehingga aku terhibur dengannya. Memberi salam kepadaku sehingga aku mendengarkan salamnya. Dengan begitu, taulah aku bahwa cobaan ini bukanlah siksaan. Sebaliknya, merupakan sebab teraihnya nikmat yang besar ini. Maksudnya bisa interaksi dengan malaikat secara langsung. Siapa yang menyaksikan hal ini, bisa ketemu malaikat, bisa terhibur dengannya, mendengarkan salamnya. Kan tidak mungkin orang terhibur kalau tidak terjadi interaksi, gitu kan? Maka siapa yang menyaksikan hal ini dalam cobaan yang dialaminya, bagaimana dia tidak ridho dengan cobaan tersebut? Jadi kecil karena dia bisa menyaksikan para malaikat tadi. Dan malaikat ini kalau datang pasti memberitakan berita gembira saja kepada orang-orang beriman. Nanti akan kita jelaskan dalam Durus wal Ibar tentang interaksi malaikat dengan manusia, karena ini rukun iman kita.
yang kedua. Lalu penulis mengatakan ia telah menjadikan seluruh hidupnya dalam satu saat untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya di mana dia Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadi ini yang tertinggi yang ingin diraih oleh setiap orang beriman. Semuanya karena dan untuk Allah. Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Saya ulangi terjemahnya. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Maka para malaikat pun datang kepadanya dan memberikan salam. Predikat baik ini merupakan salah satu buah dari buah-buah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga pernah nukil sahabat yang lain ya, yang pernah juga melihat sendiri para malaikat. Ya, cukup banyak ya, di antara sahabat yang menyaksikan malaikat, nanti akan kita juga singgung itu. Tapi yang pernah kita nukil kisah ya, sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bulan pimpinan Ansar. Ini kalau tidak salah bulan lalu kita bahas itu ya, di mana beliau pernah sholat malam, kemudian beliau melihat kudanya berontak. Pada saat dia berhenti baca, kudanya tenang lagi. Begitu sampai 3 kali, setelah itu dia lihat ke atas langit, ada cahaya putih yang menembus langit. Lalu dia melapor kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Usaid, sesungguhnya itu adalah malaikat-malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya kau membaca terus sampai pagi dengan kekhusyuanmu ini, dengan suaramu yang indah, karena Usaid membaca dengan khusyuk, dia renungi maknanya dan dengan suara indah, maka pasti penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat tanpa ada penghalang dengan mata mereka. Itu terjadi dan itu dinukil. Ya. Kemudian ada subjudul tentang sikap tawakal dan salam para malaikat. Sesungguhnya sikap tawakal merupakan nikmat yang besar. Maksudnya ikhtiar dulu, kemudian dia serahkan hasilnya kepada Allah. Tidak ada yang dapat meraihnya selain mukmin yang bertakwa, di mana iman telah menyentuh relung hatinya. Di antara orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat tawakal tersebut adalah Imran bin Husain. Dinukil dari Mutarrif, masih orang yang sama tadi yang menangis sempat pada saat menjenguk dia sakit. Ia berkata, pada saat sakit yang berakhir dengan kematiannya, Imran bin Husain telah mengirim utusan kepadaku seraya mengatakan, aku akan menceritakan kepadamu beberapa hadis. Mudah-mudahan saja Allah menjadikannya bermanfaat bagimu sepeninggalku nanti. Jika aku masih hidup, maka tolong rahasiakanlah dariku. Dan jika aku meninggal atau mati, maka ceritakanlah jika engkau mau. Sesungguhnya aku benar-benar telah diberikan ucapan salam dari malaikat. Dan ketahuilah bahwa Nabi SAW telah menggabungkan antara haji dan umrah. Kemudian tidak pernah turun wahyu yang menjelaskan tentang pengharamannya. Dan Nabi Allah juga tidak pernah melarangnya. Maksudnya orang kalau kerjakan haji, maka dengan umrah. Atau juga ada yang menyebutkan, seperti setahu saya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menganggap umroh itu bukan sunnah tapi wajib. Karena dimasukkan bagian daripada haji itu sendiri. Ya. Seseorang telah berbicara dalam masalah ini dengan pendapatnya, mengatakan apa saja yang ia mau. Maksudnya banyak orang berpendapat mungkin umroh sama haji terpisah. Tapi yang saya nukil kata Imran adalah haji dan umroh itu bagian dari satu kesatuan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ada di footnote nomor 9. Ya. Dan diriwayatkan dari Mutarrif, masih orang yang sama tabi'in ini rahimahullah, ia mengatakan, Imran bin Husain berkata kepadaku, aku akan menceritakan kepadamu satu hadis. Semoga Allah SWT menjadikannya bermanfaat bagimu. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menggabungkan antara haji dan umrah. Kemudian tidak melarangnya hingga beliau wafat. Dan tidak pernah turun Al-Quran juga mengharamkannya. Dan aku pernah diberi salam, ucapan salam, hingga aku melakukan pengobatan dengan cara kai. Lalu aku ditinggalkan. Kemudian aku meninggalkan cara kai itu, maka kembalilah ucapan salam itu sekali lagi kepadaku. Hadis ini riwayat Muslim di nomor 899. Jadi di sini Imran bin Husain, jadi ini riwayat menguatkan satu sama yang lain. Beliau menceritakan tentang haji dan umrah di masa Nabi SAW itu digabungkan. Dan itu bagian daripada syariat beliau SAW. Kemudian beliau menukil lagi, malaikat terus mengucapkan salam kepadaku sampai aku berobat dengan cara kai. Jadi di garis bawah pengobatan kai dengan besi panas. Itu boleh, tapi itu pengobatan terakhir ya. Beliau bilang pada saat saya berobat dengan itu, berhenti, tidak ada lagi malaikat yang mengucapkan salam atau datang kepadaku.
Sampai aku meninggalkan, maka kembali lagi malaikat mengucapkan salam. Ya. Lalu beliau mengatakan sini penulis, saudaraku yang terhormat, saudariku yang mulia, sesungguhnya seluruh alam semesta ini merasakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paragraf ini dalam sekali, ikhwan akhwat sekalian ya. Sesungguhnya alam semesta ini dan apapun ada di dalamnya ini merasakan ketaatan kita. Ini dalam sekali. Jadi jangan antum merasakan antum kalau salat untuk antum sendiri, tidak. Semua tempat antum sujud, ya udara yang antum hirup, ya oksigen yang kita hirup, cahaya, ini semua akan jadi saksi hari kiamat. Semua merasakan ketaatan kita. Kejujuran yang kita ucapkan bukan untuk diri kita saja, tapi semua di sekitar kita akan menjadi saksi akan perbuatan tersebut. Semuanya ketaatan yang kita kerjakan akan disaksikan oleh alam semesta ini. Termasuk para malaikat sendiri mencatat dan menjadikannya atau menjadi saksi pada hari kiamat. Dan juga dikatakan sebaliknya, juga alam semesta ini semua merasakan kemaksiatan kita kepada Allah. Orang kalau zina bukan cuma dia sendiri itu, tapi efeknya akan kemana-mana dan akan jadi saksi semua itu. Ranjangnya, kursinya, AC yang dia hirup dan segala macam akan jadi saksi untuk di hari kiamat kalau dia tidak taubat. Wa na'udzubillah. Maka taatlah kepada Allah, niscaya dia Allah akan menguasakan kepadamu seluruh alam semesta di dunia ini dan memasukkanmu ke dalam surga di akhirat. Subhanallah, waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke Palestina untuk menerima kunci Baitul Maqdis di masa awal penaklukannya di zaman beliau, itu dimulai ekspansinya dari tahun 15 Hijriah sampai menjelang 19 atau 20 Hijriah. Ini ekspansi yang akhirnya berhasil negeri Syam takluk di tangan kaum muslimin. Tapi waktu beliau masuk, rupanya beliau karena tinggi besar badannya Umar bin Khattab dan karena perjalanan jauh bajunya ada yang sobek. Dan beliau sempat naik unta ya sama budaknya, salah satu budaknya beliau. Beliau beli budak lalu bersama dengan beliau. Tapi karena perjalanan jauh dari Madinah ke negeri Syam pada masa itu ya cukup jauh ya, mungkin bisa memakan waktu hampir sebulan. Kalau dengan kecepatan kuda yang tinggi, kecepatan tinggi dengan kuda yang terbaik. Tapi kalau pakai unta pelan-pelan itu lama, bisa 2 bulanan sampai di sana. Lalu Umar berkata pada budaknya ini, nanti setiap kali beberapa jarak, saya di atas, kamu di bawah, pegang tali gang unta tersebut. Nanti dibalik, kamu yang di bawah, kamu yang di atas, saya yang di bawah. Udah selesai berjalan. Subhanallah, pas masuk di pintu gerbang Palestina di Baitul Maqdis, semoga Allah selamatkan dari jajahan orang Yahudi ini tentunya. Dan Allah tolong saudara-saudara kita di sana sekarang yang sedang tertindas. Allahumma amin. Allah juga berikan kemenangan insya Allah, kemenangan yang besar ya, kepada mereka. Yang jelas pada saat masuk, giliran Umar yang pegang tali kekangan unta itu. Pebudaknya di atas. Orang-orang pada datang semua umat Islam mendekati. Lalu ditanya oleh para orang-orang Yahudi di situ. Ya, orang-orang Nasrani. Siapa, mana pemimpin kalian? Kata mereka itu. Yang lagi di depan dan di bawah. Begitu mereka lihat, maka mereka spontan ucapin ini. Kami telah temukan dalam kitab-kitab suci kami. Orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan. Kami telah menemukan di kitab-kitab suci kami yang akan menerima Baitul Maqdis di akhir nanti. Di zaman yang akan datang. Itu dinukil dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Adalah seorang yang berpostur tubuh besar, bajunya sobek, dan dia juga berjalan kaki. Maka mereka menyerahkan kunci tersebut kepada Umar radhiyallahu anhu. Gitu kan. Jadi ternyata subhanallah ketawaduan Umar, kesolehan dia itu berefek luar biasa. Kemana-mana gitu ya. Seperti itulah. Kemudian ada satu riwayat di sini dinukil tentang masalah sikap adil beliau. Riwayat dari Atha Maula Imran. Bahwasanya pernah beliau menghakimi seseorang yang sedang ada ya masalah dengan beliau. Kemudian Imran bin Husain mengingatkan tentang kesalahan dia. Tapi rupanya dia tidak bisa terima orang itu. Dia anggap Imran bin Husain itu tidak adil. Maka Imran bin Husain dengan keadilannya mengatakan kalau memang seperti itu keputusannya saya tidak akan duduk di majelis saya ini lagi. Maksudnya saya tidak akan lagi menghakimi orang kalau memang saya dianggap tidak adil. Pada saat itu beliau jadi qadhi kan, jadi hakim itu ya. Tapi ini karena keadilannya. Kemudian yang terakhir di sini di halaman 389 ini penutupannya, Imran mengasingkan diri dari fitnah, subjudulnya ia termasuk orang yang mengasingkan diri dari fitnah dan tidak berperang di pihak Ali radhiyallahu anhu jemain. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata, Imran bin Husain berkata kepadaku, tetaplah di masjidmu. Aku berkata, jika ada orang yang masuk tetap mengajak, ayo kita belajar ikut berperang. Ia mengatakan, tetap di rumahmu, tinggal di rumahmu. Kalau orang itu tetap masuk saja,
Maka Imran mengatakan, jika orang itu masuk ke tempatku dengan tujuan ingin membunuh diriku dan mengambil hartaku, maka aku akan berpendapat bahwa telah halal baginya untuk membunuhnya. Jadi kalau ada orang paksa ikut fitnah, bahkan kalau saya tidak ikut saya akan dibunuh, saya akan diambil harta saya, maka di saat itu saya boleh melawan. Ya. Ini kata beliau, ini riwayat yang dinukil di putun nomor 12 ya, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tawaqat beliau di jilid 4 halaman 288. Lalu kata penulis, lalu ruhnya yang suci pun berserah diri kepada Rabbnya untuk keluar dari dunia khayalan dan penuh tipuan ini menuju negeri kenikmatan dan juga kesenangan, maksudnya surga, dan ia wafat di tahun 52 Hijriah. Semoga Allah SWT meridhai Imran dan segenap sahabat lainnya.